Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Agus Panca Sulistiono. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi di dalam materi di modul 2.3 mengenai supervisi akademik. Nah, di sini saya sedang bersama dengan rekan saya yaitu Bapak Supri Widianto. Nah, nanti saya akan ditemani beliaunya untuk kegiatan praobservasi. Jadi nanti kegiatan ini adalah praobservasi pada saat kegiatan yang akan kita laksanakan di dalam kelas nanti. Nah, terima kasih Pak Supri sudah menemani saya. Sama-sama Panca, dengan senang hati. Gimana kabarnya Pak Supri? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya Pak Supri? Sehat luar biasa. Mohon maaf ini Pak Supri, saya sudah mengganggu waktunya. Jadi di sini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik, yaitu nanti kegiatannya ada praobservasi, ya ini yang kita laksanakan. Yang kedua nanti ada observasi, nanti saya akan masuk ke kelas jenengan. Terus yang ketiga nanti ada pasca observasi. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dulu, kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti saya akan mengobservasi rekan sejawat saya yaitu jenengan. Namun sebelum kita ke observasi, saya akan menanyakan beberapa hal ya terkait dengan kegiatan ini. Untuk yang pertama Pak Supri, tujuan dari pembelajaran nanti kira-kira apa ya Pak Supri? Baik, untuk tujuan dari pembelajaran sendiri terkait dengan materi yang rencananya akan saya bawakan adalah terkait dengan media sosial. Dengan media sosial. Jadi tentunya sebelum saya mendapatkan materi itu di awal dulu saya sudah melakukan yang namanya analisis kebutuhan. Kalau dalam BK biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita mengumpulkan data dulu terkait dengan apa yang dibutuhkan anak melalui analisis kebutuhan itu. Terus ditambah dengan kasus yang saat ini sedang heboh terkait dengan penggunaan media sosial. Jadi saya berencana untuk mengangkat tentang penggunaan media sosial. Jadi nanti untuk media sosial itu benar-benar digunakan secara positif, intinya seperti itu ya Pak Supri. Dari mulai anak bisa nanti mengidentifikasi terkait dengan penyimpangan yang terjadi saat ini, terus nanti bisa menjelaskan dampaknya apa aja sih media sosial, hingga akhirnya nanti diharapkan anak-anak itu bisa memanfaatkan media sosial itu bisa digunakan untuk apa sih kedepannya. Jadi tidak hanya sekitar misalnya ngepost status, hanya untuk bermain-main itu seperti itu ya Pak. Harapannya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Supri. Berarti untuk tujuan pembelajarannya adalah supaya anak itu lebih bisa menggunakan media sosial itu secara baik, intinya seperti itu ya. Oke, untuk yang kedua Pak Supri, untuk area pengembangan yang akan istilahnya nanti saya observasi itu apa saja kira-kira Pak Supri? Jadi saya berfokus pada sebenarnya 3 hal. Yang pertama intelektual itu mereka diharapkan bisa memahami dengan baik lah tentang gimana sih kalau misalnya saya menggunakan media sosial itu untuk hal yang positif nanti manfaatnya apa, untuk hal yang negatif itu akan merugikan saya dalam hal apa. Selain itu untuk di sosialnya, jadi diharapkan mereka itu bisa menggunakan media sosial itu bisa sebagai sarana untuk komunikasi yang baik. Misalnya untuk saling bertukar ide, pikiran dan sebagainya. Betul sekali. Nah, yang terakhir itu dari segi emosinya. Emosionalnya. Anak-anak mungkin zaman sekarang itu dia sering bercerita berpanjang lebar terkait dengan kondisi emosionalnya. Diharapkan sebenarnya boleh bercerita di media sosial, tapi ceritakan yang baik-baik saja lah. Betul sekali. Karena kejahatan di media sosial itu banyak sekali. Misalnya saya menulis hal-hal yang negatif misalnya, ada orang yang membaca, orang itu kebetulan datang ke kita seolah-olah menjadi penolong yang baik. Akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Diharapkan itu 3 hal itu. Baik Pak Suprio, berarti untuk yang
menjadi area perkembangannya. Yang pertama itu intelektual, yang kedua itu sosial, yang ketiga adalah emosional. Jadi nanti untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasinya itu sudah istilahnya mendekati ke maksimal ya, istilahnya seperti itu ya Pak Supri. Oke. Semoga bisa. Amin. Oke, baik. Untuk yang ketiga Pak Supri ini akan ada 3 komponen yang harus saya tanyakan. Yang ketiga itu selain dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan, yang kedua mengenai area pengembangannya. Nah, mungkin kira-kira strateginya bagaimana Pak Supri untuk melaksanakan kegiatan ini Pak Supri? Baik. Anak-anak sekarang itu mereka akan lebih senang ketika di dalam kelas itu pembelajarannya disertai dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin agak menantang. Kalau zaman saya dulu mungkin pas sekolah kan masih mendengarkan bapak ibu guru satu arah gitu. Kalau untuk pembelajaran besok saya berencana akan memberikan satu permasalahan. Permasalahan yang akan saya berikan ke anak-anak. Jadi mereka kita biarkan mereka untuk mencari sendiri, penyimpangan yang terjadi di dalam penggunaan media sosial itu seperti apa zaman sekarang. Terus mereka bisa mengkaitkan dengan dirinya sendiri. Ternyata saya pernah melakukan itu. Ternyata itu tidak baik. Nah, ke depan hingga akhirnya mereka bisa merencanakan saya itu akan menggunakan media sosial itu untuk apa. Ya semacam bisa dikatakan problem based learning. Oke. Berarti mereka diminta untuk menggali apa sih sebenarnya permasalahannya, nanti mereka juga mungkin bisa mengurai permasalahannya. Jadi kegiatan bersosial medianya mereka itu benar-benar lebih ke yang positif seperti itu. Oke, baik Pak Supri. Wah, istimewa sekali untuk perencanaan ini. Yang jelas nanti pada waktu kita melaksanakan kegiatan ini Pak Supri tidak usah dalam artian di situ mungkin saya merasa diawasi atau bagaimana, tidak perlu. Jadi ini hanya kita sekedar memberikan gambaran bagaimana sih sebenarnya diri kita. Apakah pada waktu kita memberikan pembelajaran itu sudah maksimal atau belum. Itu nanti seperti itu. Oke, nanti sampai kita ke bagian observasi, nanti akan saya melaksanakan secara langsung di dalam kelas. Nanti juga mungkin akan saya ambil videonya ya. Jadi nanti Pak Supri tidak usah bingung atau bagaimana atau grogi ya. Yang jelas nanti kita tetap mengalir seperti biasa seperti itu. Baik. Demikian Bapak Ibu, kegiatan praobservasi kami ini, kegiatan ini nanti akan langsung dilaksanakan untuk ke observasi di kelas nantinya. Mungkin hanya itu dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai tapi sedikit serius ya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Pak Supri bisa berjumpa dengan kalian semua di siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kebahagiaan selalu bersama kita di hari-hari ini dan hari yang akan datang. Amin. Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan cek kajian dulu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu supaya nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat berjalan lancar, dan semoga juga nanti apa yang saya sampaikan sedikit memberikan gambaran untuk kalian semua, walaupun mungkin terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini kalian semua sudah paham semua. Nah, mari kita berdoa. Minta tolong satu anak untuk memimpin. Tidak duduk, siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang. Sudah akan cek kehadiran dulu ya. Yang pertama, Abiyoko. Agnia Alvita Zahra. Anissa Ayu Putri. Livki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ya? Menemani sholat ke sholat? Sholat. Saya menemani dong. Sekalian sholat. Oke,
Denny Sambodo. Hadir. Diki Farid. Hadir. Yusuf Rosyanto. Oke, berarti hari ini hadir semua. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Jadi baik, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita merapikan dulu baju pakaiannya supaya dalam menjalani pembelajaran bisa lebih maksimal. Amin. Nanti kalau baju ada dimasukkan ada rokok begitu. Ilmunya. Oke, sudah. Tempat duduk dirapikan juga nih. Oke. Baik, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya tema besar hari ini yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 jam ke depan adalah bijak bermedia sosial. Sebelum kita mulai, di sini yang tidak memiliki media sosial sebentar. Ada yang tidak punya WA? Yang tidak punya WA sebelah tangan. Ya semua. Oke, berarti minimal satu jenis kalian punya. Terus yang punya IG, angkat tangan coba. Yang punya IG, sing dhuwur, sing mantep saya. Oke. Cukup. Yang punya Facebook. Mungkin wajar ya di kalian, tapi nanti seiring berjalannya waktu, aku yakin nanti nama kalian itu akan kembali normal menjadi nama kalian sendiri. Karena seiring berjalannya waktu pula, ketika kalian misalnya, Pak, apa namanya akun IG-nya apa gitu, misalnya jenis ale-ale ngomong katanya kurang, ya udah supri jangan tahu guys, udah selesai nanti. Oke, yang punya TikTok, ya apa TikTok? Sering membuat konten? Nah, berarti cuma menikmati. YouTube? Mas Diki punya semua ya? Ya. Biasanya nonton apa? Ada nggak yang memanfaatkan YouTube untuk belajar? Belajar apa? Belajar apa? Biologi Pak. Apa dimanfaatkan? Berarti sebagian besar punya media sosial, pertanyaannya selanjutnya adalah kalian dalam menggunakan media sosial itu sudah bijak atau belum? Ada yang punya akun apa sini coro fake? Aku akun fake. Aku berharap nggak ada yang punya akun itu, kan? Nanti kalau misalnya ada yang sakit hati dan lain sebagainya, aku digoreng ketemu aku. Digoreng itu ketemu. Makanya waktu itu berharap kalian sudah bijak semua. Untuk lebih memantapkan lagi, ayo kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi tujuan kita hari ini, yang pertama nanti kita semua bersama-sama mengidentifikasi apa yang harus diidentifikasi, berbagai macam penyimpangan yang selama ini terjadi dengan media atau menggunakan media sosial atau di media sosial. Terus yang kedua, dampaknya. Nanti bisa menjelaskan dampak dari media sosial itu untuk kehidupan sehari-hari kita, baik dampak yang mungkin negatif ataupun yang dapat menghasilkan dampak yang positif untuk kehidupan kita. Lalu yang ketiga, nanti Pak berharap kalian bisa menganalisis kegiatan apa yang dikategorikan sebagai kegiatan positif dalam penggunaan media sosial selama ini. Jadi kegiatan positif apa yang sudah kalian lakukan
di media sosial. Dan yang terakhir, nanti kalian dapat merencanakan tindakan positif apa. Kira-kira saya punya medsos akan saya gunakan untuk apa depannya. Yang bisa tentunya kalau tindakan itu berkaitan dengan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Itu tujuan kita hari ini. Nanti kalau misalnya dalam waktu 1 jam tidak selesai, minimal kita bisa mencapai 2 tujuan. Dulu sebelum ada smartphone, HP pintar lah ya, atau ya sekitar tahun 2014-an lah. Istilah ini masih sangat asing. Dulu yang sering sering didengar atau kita dengar adalah bahwa mulutmu itu harimau. Dulu, sekarang bertambah lagi seiring berkembangnya zaman. Ini hasilnya bahwa jempolmu itu harimau. Nah, pertanyaannya, ketika kalian membaca, melihat, mendengar kata jempolmu harimaumu, jempolmu itu harimau, apa yang terlintas dalam pikirannya Mas Faisal? Menurut pendapatnya Mas Fajri, jempolmu harimau itu apa? Salah dalam menggunakan handphone. Terus mungkin ada akibatnya. Salah satunya, ya supaya ada satu aja. Bisa masuk penjara. Jempolmu harimaumu, salah menggunakan handphone bisa berakibat masuk penjara. Kok bisa ya? Oh, jempol itu salah ya apa? Bisa membuli. Wah, menyebarkan hoax, membuli, terus mengenai. Jempolmu harimaumu, kalau arti menurut sekarang adalah itu apa yang kita ketikkan, apa yang kita tuliskan via media sosial itu yang bisa menyebabkan salah satunya mungkin masuk penjara, menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Ada pasalnya enggak? Ada. Alhamdulillah tidak tahu semua ada pasalnya. Setidaknya kalian sudah punya gambaran. Ketika saya melakukan itu, nanti dampaknya akan seperti apa. Nah, setelah ini di belakang bisa melihat ada 4 kasus yang sudah Pak Suki siapkan. Nanti persiapan setelah ini kalian mencari contoh kasus. Yang pertama, 25 kasus status di media sosial yang berujung ke ranah hukum. Ujung-ujungnya ke ranah hukum berurusan dengan hukum. Ketika kecanduan internet merupakan gangguan kesehatan mental. Internet bisa membuat kalian menjadi salah satu gangguan mental. Itu contoh-contohnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari sudah ada seperti itu. Dan perlu Pak Suki sampaikan, jejak media sosial, jejak di dunia maya itu sampai kapanpun tidak akan pernah dihapus. Jadi hati-hati. Tujuan kalian setelah lulus dari SMK 8 mau kemana? Ya. Nah nih, menikah. Sing pengen melanjutkan coba angkat tangan. Oke. 2, olahraga. Yang pengen wirausaha. Tidak ada. Wes, berarti sisanya 34 anak itu pengen kerja. Ya. Ini pesan untuk kalian semua, bagi yang pengen kerja. Jadi ketika besok kalian melamar kerja, salah satu hal yang harus kalian isi kalau perusahaan itu munafik ya, mau ada yang pengen kerja di perusahaan yang biasa aja. Ya. Berarti punya mimpi kerja di perusahaan yang bagus ya. Kalau mau kerja di perusahaan yang bagus, salah satu yang harus kalian cantumkan adalah akun media sosial kalian. Fungsinya untuk apa? Jadi tester yang ngetes
itu tidak usah capek-capek melihat latar belakang kalian melalui wawancara. Cukup melihat lini masa kalian, kenangan kalian di media sosial, misalnya seperti Facebook, apa yang pernah dia post dan lain sebagainya. Makanya hati-hati, mumpung dari sekarang belum terlanjur atau yang sudah terlanjur, yuk isi hal-hal yang positif seperti tujuan kita di awal tadi. Pak Supri ada tugas untuk kalian. Apa? Yuk kita cari. Nanti kalian berkelompok, nggak usah apa namanya? Satu bangku saja. HP-nya ada paketannya? Minimal atau ada paketan, cari satu. Tapi cari satu. Apa yang kalian cari? Satu contoh penyimpangan atau penggunaan media sosial yang tidak bijak. Satu kasus saja. Kalau kita melihat contoh tadi, ini contohnya seperti ini. Kalian cari, boleh berita, boleh di YouTube, oke. Yang penting nanti isinya kalian terkait dengan penyimpangan di media sosial. Kalian cari jenis penyimpangannya atau permasalahan itu apa. Kalau tadi kan masih bercontohkan karena menulis status karir 10 orang tamat. Nah, silakan kalian cari selain itu. Terus selanjutnya, mengapa? Apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi? Banyak hal yang menyebabkan menjadi latar belakang seorang itu melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Contoh, kalian mengomentari, apalagi kalau yang pakai Twitter, pakai IG, itu komentarnya itu biasanya tidak sopan, menggunakan kata impact dan lain sebagainya. Nah, apa yang melatar belakangi kok peristiwa itu bisa terjadi? Kalau di contoh tadi, apa yang melatar belakangi kok 10 orang itu bisa tamat karirnya? Kalian cari itu. Terus yang ketiga, bagaimana? Apa dampaknya? Dampak dari orang atau pelaku yang melakukan tindakan tersebut, baik misalnya kalau berkaitan dengan diri sendiri, misalnya hanya post, nanti dampaknya untuk orang itu apa? Terus dampaknya untuk orang lain itu apa? Terus yang terakhir, silahkan kalian berdasarkan pemikiran kalian sendiri bersama teman-teman itu, coba carikan solusi bagaimana agar peristiwa itu tidak terjadi. Tentunya agar kalian itu lebih bijak dalam bermedia sosial. Tidak lama waktunya, 10 menit, silakan kalian cari dan jawab pertanyaan itu. Nanti setelah itu kita bahas bersama-sama. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu kasus. Sepertinya Anda tidak tersambung ke jaringan. Tidak punya paketan. Silakan cari contoh satu kasus permasalahan yang terjadi di media sosial yang berkaitan dengan media sosial. Satu saja.
Cukup ya? Nanti yang belum selesai sambil menyelesaikan sambil juga mendengarkan temannya. Baik. Pak Supri menugaskan kalian untuk mencari satu saja contoh permasalahan yang bisa kalian dapatkan di internet terkait dengan penggunaan media sosial. Ayo, siapa yang mau memaparkan hasil pencariannya? Monggo Mas Iki. Masalahnya status yang kemudian menghina Polri dan merupakan pihak yang Status yang nilai menghina Polri. dinilai menghina Polri. Oke. Peristiwa itu terjadi kenapa? Keberatannya saat dibilang oleh polisi. Oh, jadi karena dia merasa keberatan dibilang oleh polisi, dia membuat status. Oke, masuk. Dampaknya apa bagi pelaku dan bagi institusi Polri? Pelakunya jadi kena masalah apa? Apa yang terjadi dengan pelaku setelah membuat postingan itu? Sedang dalam kasus hukum. Oh, terjerat dalam kasus hukum. Baik. Bagaimana solusi agar peristiwa itu tidak terjadi? Kita tidak tahu ya. Orang yang namanya kecewa itu pasti akan melakukan suatu hal tanpa pertimbangan yang matang. Contohnya itu kesel karena ditilang, yuk dia membuat status, kan berarti dia tidak punya pemikiran yang matang. Dia tidak bisa berpikir jauh nanti dampaknya akan seperti apa. Bagaimana solusi agar peristiwa itu tidak terjadi, Mas? Hati-hati dalam perkataan atau perbuatan dalam media sosial. Hati-hati dalam perkataan, terus Dan atau dalam media sosial. hati-hati dengan perkataan kita di media sosial. Oke? Sip? Sudah mau menjawab empat pertanyaan itu. Permasalahannya apa, jenis penyimpangannya apa, untuk penyimpangannya di media sosial dengan karena dia membuat status terkait dengan yang mungkin di satu sisi kenapa dia bisa dilaporkan karena membawa itu, kalau itu jelas membawa nama institusi Polri dan lain sebagainya. Padahal ada kemungkinan kan kita tidak tahu juga dia memang benar-benar salah ataupun misalnya dia tidak salah dengan nama kecewa. Oke, tepuk tangan untuk Mas Diki dan dengan angkat tangan, monggo. Yang kedua, maju menarik, ke pintas saya baca menarik. Hasil pencarian kalian. Penyimpangan apa yang terjadi di yang kalian dapatkan? Kasus remaja bermedia sosial yang berujung sakit. pakai media sosial bisa berujung ke pencabulan. Lanjut. Karena kasus ini bermula saat remaja 14 tahun itu berkenalan dan memanipulasi dengan pelaku I dari Facebook. Keduanya kemudian bertemu di suatu tempat. Di tempat tersebut korban dicekoki minuman keras oleh pelaku dan diperkosa. Waduh. Perkosa Mas Bro, Mbak Bro. Jadi betapa bahayanya media sosial itu seperti ini ketika dipergunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Terus dampaknya apa bagi pelaku dan bagi korban? Dampaknya dapat Akibat perbuatannya pelaku disangkakan dengan pasal berlapis, pasal yang dimaksud yakni sebagai nomor 1 tentang CPPO tindak pidana atau perdagangan orang, lalu pasal 160 pasal 18 tentang penyimpanan mayat. bahaya nih 20 lebih. Terus bagi korban apa yang terjadi pada korban? Ada nggak? Korbannya jadi bagaimana? Ada? Ada. Oke. Menurut kalian, ketika orang dicabuli, diperkosa, itu akan berakibat apa? Depresi. Kehamilan. Apalagi itu di bawah umur. Yang terakhir, bagaimana sih agar permasalahan itu tidak terjadi? Kita beragam tidak sebagai tindak dalam diri teman media sosial. Oke, masuk. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya, Mas.
Nah, oke. Sampai di sini kita tadi sudah membahas, sudah sudah dari kurang lebih berapa? 1, 2, 3, 5 orang teman kalian. Sampai di sini sudah ada sedikit gambaran tentang dampak negatif dari media sosial itu apa? Kerugian material. Apa? Negatifnya dulu. Mengubah pola pikir, Pak. Maksudnya? Berpikir lebih menjorok, Pak. Misalnya yang tadinya tidak tahu tentang masalah perihal yang tidak kita ketahui itu kemudian juga tahu, ya jadi tahu, Pak. Jadi tahu. Berarti berkaitan dengan misalnya langsung saja spesifik misalnya Pornografi ya. Betul saya ini, Pak. Masalahnya kalau usia kalian kalau tidak spesifik misalnya perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan misalnya yang orang usia 17 tahun ke atas, 17 plus itu nanti kalian malah justru timbul pemikiran yang aneh-aneh. Apa nih langsung porno? Selesai. Terus intinya salah satu itu material, terus pengakses konten-konten negatif, porno, apalagi media sosial. Dampak negatifnya sakit hati, lebih memungkinkan orang buat sakit hati ketika membaca status. Yang selanjutnya apa? Ada lagi? Karena mereka kenapa bisa tertekan? Dibully di media sosial, tekanan mental, depresi, depresi, bully dan sebagainya. Ada lagi? Kecanduan, Pak. Jadi kecanduan untuk lebih sering menggunakan media sosial. Mari kita lihat. Jadi ini Pak Sudir pernah media berapa? 4 atau 5? Tidak, sekarang Ini yang positif Pak, yang negatif. Baik. Gue sih bener. Susah bersosialisasi. Akan lebih susah bersosialisasi karena kalian itu sudah terbiasa. Buat asik dengan dunia kalian. Beda cerita mungkin dengan anak-anak generasi yang sebelum kalian yang belum begitu mengenal sangat dengan namanya smartphone, sudah akan berbeda. Kejahatan sudah jelas tadi contohnya beberapa sudah Pak Supri sampaikan. Terus privasi akan tidak ada. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Itu karena tadi punya masalah sedikit buat apa? Seolah-olah harapan kita adalah kita bisa puas ya menuliskan hal itu di media sosial ya. Tapi di balik kepuasan yang hanya di saat itu akan timbul banyak sekali permasalahan. Salah satunya kejahatan itu. Salah satunya privasi kalian jadi terganggu, orang lain jadi tahu. Sama aja, misalnya kalian punya masalah sama pacar misalnya. Ketika kalian menceritakan di dunia maya status misalnya sama aja, itu kalian cerita di depan kelas, teman-teman mendengarkan cerita kalian. Akhirnya apa? Ya tahu semua. Kalau yang seneng asli, dia ada masalah sama pacarnya, bukan putus. Kalau misalnya yang sedih mungkin bisa menghibur dan lain-lain, sama dunia nyata sama dunia akan sama. Itulah dampaknya. Nah seperti ini yang sering terjadi bahkan di dalam keluarga. Terkadang ya, semoga yang di sini tidak ada, semoga tidak ada. Mungkin karena kesibukannya orang tua, kita juga asik dengan dunia kita. Jadi seolah-olah, yo wes kita dunia kita ya di HP itu. Padahal orang-orang terdekat itu ada di sebelah kita. Makanya itulah salah satu dampak negatifnya. Nah sekarang dampak positif. Dampak positif dengan adanya media sosial. Berbagi informasi apapun bisa kita bagikan. Termasuk misalnya nih kalau kaitannya dengan tujuan kalian pengen bekerja ya, informasi lowongan kerja, informasi perguruan tinggi. Berjualan, betul digital marketing. Mendekatkan yang jauh. Kalau dulu mungkin zaman-zaman orang tua kalian itu kalau misalnya mau berkabar sama saudaranya yang di luar kota itu pakai surat. Saya itu dulu pas waktu SD itu ngalami masih telepon itu pakai batel. Itu ngobrol pakai batel. Kalau sekarang
kamu ya Pak? Pak Supri tua kan? Belum, masih muda. Kalau sekarang kan kita ibaratnya apa ya? Video call. Video call kapanpun, dimanapun, kita bisa ngobrol ya. Itu dulu saya pertama kali punya HP di tempat saya itu rumahnya kan tidak gunung, rumah saya itu tidak gunung, tapi di daerah cekungan. Jadi kalau cekungan itu kan otomatisnya nggak bisa masuk ke jembatan. Saya itu dulu ingat punya HP itu kelas 2 SMP. Punya HP pertama kali saya merelakan diri buat naik ke tempat yang agak tinggi. Padahal dulu di sebelum saya berapa? Cuma buat telepon saudara. Kan dulu pakai telepon rumah. Jadi cuma dulu, Mbak, kok HP? Terus cuma batu, tutup bawah. Pengalaman saya punya HP. Kalau sekarang kan ibaratnya gimana lah, kita ada waktu sedang sedikit kita bisa ngobrol. Itulah betapa dahsyatnya revolusi, betapa dahsyatnya perubahan itu. Dan sepertinya baru kemarin, sekarang sudah sangat canggih, bisa ngobrol tatap muka secara langsung. Itulah dampak positifnya. Nah, silakan kalian kembangkan diri kalian melalui media sosial yang kalian punya. Berjualan di Facebook, berjualan di IG, berjualan via WA, banyak sekali sekarang bisa dilakukan. Manfaatkan itu. Kalau siapa tahu bisa membantu perekonomian kalian beberapa yang akan datang. Sekarang kita hampir sampai di penghujung. Perintahnya adalah coba kalian semua ingat kembali aktivitas atau kegiatan yang pernah dilakukan dan hal itu positif dalam menggunakan media sosial. Satu aja kegiatan positif apa yang pernah kalian lakukan? Memberikan like orang yang tidak dikenal. Mencari teman, terus mengikuti webinar, terus yang sudah pernah kalian lakukan aja. Dulu waktu masih di SMP atau SD lah ya, teman kalian ada yang nulis status. Pernah nggak kalian misalnya menulis sesuatu hal yang positif gitu? Pernah. Oh, pernah Pak. Iya. Kok galau Peningkatan Pak. Pernah nggak? Itu hal yang positif bukan? Iya. Itu satu hal yang positif. Jadi tidak semuanya yaitu kita berusaha untuk menebarkan hal yang baik. Jangan sampai tapi dilandasi ikhlas ya, ketika misalnya pengen membantu, kok teman saya itu ternyata sedang galau. Kalau memang kalian berjauhan, mungkin bisa menulis menguatkan di komentar misalnya dengan hal-hal yang positif, atau kalau misalnya dekat kalian datang sendiri menghibur, ya apa-apa. Yang penting jangan sampai kalian itu menggunakan media sosial itu ke hal-hal yang negatif, misalnya kayak tadi. Oke, sebelum Pak Supri akhiri, Pak Supri ada satu tugas untuk kalian. Kalian punya WA semua kan? Ya. Silakan kalian cari satu atau kalian mungkin bisa berkreasi sendiri tentang pesan positif. Berbagi pesan positif ke orang lain. Kalian posting di SW, status WA SW. SW. Nanti setelah itu dikirimkan ke restu. Di screenshot kirim restu, nanti biar harus kirim saya. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, apa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini terkait dengan bijak bermedia sosial? Yuk, siapa yang mau bisa menyimpulkan? Mendapat batas-batasan dalam bermedia sosial. Mendapat batas-batasan dalam bermedia sosial, oke? Lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kesimpulannya, Menggunakan lebih baik gunakan lebih baik. Gak apa-apa, itu pesan positif. Gue kok digawe apa jenis? SD, gunakan dengan bijak jempolmu baik. Berehan. Tadi itu tugas pertama adalah SW ya. Terus yang kedua, silakan kalian merencanakan tindakan positif satu saja yang akan kalian gunakan, tentu karena kalian itu siswa SMK dan tujuannya adalah kalian dapat
pelajaran PKK kan, berkaitan dengan penggunaan media sosial, silakan kalian manfaatkan media sosial kalian untuk misalnya karena dapat pelajaran PKK untuk menunjang pelajaran PKK. Misalnya kalian berhasil membuat produk apa, itu kan bisa digunakan sebagai sarana promosi. Silakan kalian rencanakan itu, untuk itu nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi silakan nanti dipikirkan rencana aksi nyata apa yang akan kalian gunakan media sosial itu untuk mendukung pelajaran PKK, karena pas lihat kalian hari ini membawa atau membuat berbagai macam karya. Siapa tahu dari karya itu nanti ada orang yang senang, berminat dan lain sebagainya, itu kan menguntungkan buat kalian semua. Oke? Gitu? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Oke? Nanti minta tolong guys, SW-nya dikirim bantu, setelah bantu kirim ke saya. Terus jangan lupa dipikirkan persiapan. Wah, bagus sekali tuh gambarnya. Maknanya apa? Punya kan? Oke, begitu. Kalau tidak ada yang bertanyakan, kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan juga semakin sukses ke depannya dan selalu bahagia. Oke, Mas berakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus Panda Sulistiono, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Purworejo. Saat ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dari observasi yang kemarin sudah kita laksanakan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini kita sudah ada narasumber yaitu Pak Supri. Gimana kabarnya Pak Supri? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke. Akan melaksanakan kegiatan observasi yang terkait dengan kegiatan kemarin yang sudah kita laksanakan Pak Supri. Jadi nanti saya minta tolong untuk Pak Supri bisa menyampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mungkin langsung saja terkait dengan kegiatan ini. Pada saat observasi kemarin, pada saat kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Supri kemarin, kan sudah disampaikan tujuan pembelajaran, terus area pengembangan dan juga strategi yang ingin dicapai oleh Pak Supri kemarin ya. Apakah menurut Bapak itu sudah tercapai belum Pak? Untuk tujuan pembelajaran Ya. Kalau misalnya sudah saya sampaikan itu, kalau saya dari saya pribadi karena kebetulan kan kita Iya, kita tidak bisa untuk tujuannya itu dicapai dalam satu waktu, tidak bisa. Oh iya. Karena memang butuh proses. Seperti misalnya ketika anak sudah bisa melakukan, nanti kan berarti kan harus ada bukti apa yang konkretnya seperti apa. Cuman kalau saya pribadi kemarin menyampaikan kalau dari segi itu masih saya menyadari memang untuk bisa mencapai itu butuh kerja keras berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang menurut saya itu banyak sekali. Nah, jadi kalau menurut saya tujuannya itu belum sepenuhnya bisa kita lihat hasil. Belum sepenuhnya, tapi untuk tercapaiannya sudah tercapai, cuman belum maksimal gitu ya Pak Supri. Oh iya, siap. Jadi sudah tercapai tapi belum maksimal. Terus dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran kemarin di area pengembangan dan strategi kemarin, Pak Supri pada waktu pasca observasi itu menyampaikan bahwasannya yang ingin dikembangkan oleh Pak Supri itu adalah terkait dengan yang pertama itu ada intelektual, terus sosial dan emosional ya. Adakah itu yang menurut Pak Supri itu bisa dipertahankan atau mungkin belum tercapai atau kalau gimana gitu Pak? Saya bersyukurnya begini Pak Kancang, ketika saya masuk di kelas itu sebagian besar dari anak-anak itu sudah memahami ketika dia menggunakan misalnya media sosial atau kemarin dia anak-anak sudah menyadari, bahkan ada dari beberapa anak yang memang
apa namanya ya, dari tujuan pembelajaran itu sudah ada pada anak itu. Misalnya seperti dampaknya ketika ketika saya melakukan hal seperti ini nanti akan berdampak seperti ini. Yang menarik kemarin ketika saya menyinggung kalau misalnya kalian itu berurusan dengan hukum terkaitan dengan media sosial, apa yang akan terjadi? Nanti saya akan kena pasal Pak. Berarti kan secara tidak langsung anak-anak sudah menyadari. Betul, secara intelektual ya anak-anak sudah paham, tapi ya memang tugas kita untuk lebih menguatkan mereka. Jadi untuk lebih pengembangannya itu perlu penguatan ya Pak? Perlu penguatan. Pada saat Pak Supri itu melaksanakan pembelajaran, adakah yang bisa dipertahankan? Ada banyak sekali. Untuk pengetahuannya nih, itu termasuk dari bagaimana cara menggunakannya, cara penggunaan media sosial untuk hal yang positif seperti apa. Karena ada beberapa yang sudah menggunakan untuk berusaha, menjualkan produk dan lain sebagainya. Itu kan berarti kan nilai positif yang bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Cuman mungkin ya itu terkait dengan sosialnya, mungkin di situ untuk penggunaan, karena saya akhir-akhir ini juga melihat berita terkait dengan sosial. Berarti kan sosialnya itu anak-anak belum bisa optimal menggunakan untuk berkomunikasi yang positif. Sosialnya, bullying dan lain sebagainya. Oke, siap, terima kasih. Terus dalam pengembangan pembelajaran ini adakah yang kira-kira menurut Pak Supri itu mau diperbaiki atau sudah bagus Pak Supri? Kalau saya sendiri merasa bahwa banyak hal yang harus diperbaiki terkait dengan misalnya seperti proses pembelajaran terkait dengan mungkin media bisa lebih saya tambahkan lagi, karena kan kemarin baru menggunakan slide PowerPoint. Mungkin bisa ditambah dengan ada video bentuk nyata, misalnya kasus yang paling up to date dan lain sebagainya. Terus untuk penguasaan kelas kalau saya pribadi merasa bahwa masih banyak hal yang kurang bagi saya, karena kan anak itu masing-masing anak punya punya bawaan masing-masing. Dan kita sebagai guru tentu ketika dalam kelas ya harus merangkul semua, tidak hanya anak-anak yang misalnya aktif dan lain sebagainya. Jadi saya menyadari bahwa masih banyak hal yang harus saya perbaiki. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Terus adakah rencana Pak untuk memperbaikinya? Terus untuk kedepannya misalnya Pak Supri pingin apa atau bagaimana gitu Pak? Kalau untuk memperbaiki pembelajaran sekarang yang dalam waktu dekat mungkin saya akan berkaca dari teman-teman lain yang yang menurut saya itu punya kemampuan dalam pembelajaran bagus seperti apa nanti, walaupun mungkin tidak semuanya saya serap, tapi minimal apa yang beliau lakukan ketika dalam kelas kok kayaknya pembelajaran itu menyenangkan banget. Itu mungkin bisa saya adopsi dan saya bawa ke kelas saya. Jadi istilahnya ini kita berkolaborasi gitu. Betul. Ya Pak. Jadi untuk meningkatkan kita supaya kita itu bisa menjadi lebih baik dari yang lalu-lalu begitu. Betul. Ya Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi kegiatan pasca observasi ini itu seperti itu ya Pak. Jadi nanti setelah ini saya akan menyampaikan apa sih yang kemarin saya lihat dari yang dilaksanakan oleh Pak Supri, dan mungkin itu nanti bisa dijadikan gambaran untuk membangun lebih baik lagi dari Pak Supri, atau bahkan mungkin itu nanti kita bisa berkolaborasi untuk lebih meningkatkan pembelajaran di kelas begitu Pak. Untuk yang di dalam kelas itu saya melihatnya sih dari segi budaya positifnya Pak Supri itu sudah mulai mengembangkan. Jadi di sana itu sudah ada kolaborasi antar siswa, mulai dari berdiskusi, terus mereka diberikan tanggung jawab untuk memberikan jawaban dari mereka masing-masing. Terus mereka juga saling menghormati. Dalam artian pada waktu ada siswa yang berpresentasi, anak tersebut itu mendapatkan nilai positif dari teman yang lain. Jadi teman yang lain itu tidak ngobrol, tidak apa-apa, itu seperti itu. Dimulai dengan berdoa itu juga termasuk budaya positif. Itu seperti itu Pak. Jadi menurut saya itu mungkin sudah istilahnya sudah lebih dari yang mungkin dikatakan kurang oleh Pak Supri, tapi kalau menurut saya itu sudah bagus Pak. Nah, mungkin ada sedikit gambaran sudah pernah melaksanakan kegiatan keyakinan kelas Pak?
keyakinan kelas seperti apa nih Pak? Keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu kita itu punya kesepakatan. Nah, jadi kesepakatan di dalam kelas itu misalnya ya Pak, kalau misalnya pada waktu Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran, anak-anak itu diminta untuk memperhatikan. Nah, nanti anak-anak diminta untuk membuat kesepakatan pada waktu pembelajaran apa sih yang akan kita laksanakan dan apa yang tidak akan kita laksanakan. Belum pernah Pak? Belum pernah. Wah, itu masih banyak bagus buat siap, saya Pak. itu. Oke. Terima kasih banyak ini. Iya, itu mungkin nanti kita bisa berkolaborasi Siap. untuk melaksanakan itu. Jadi di awal pembelajaran kita itu melaksanakan kegiatan kesepakatan atau keyakinan kelas supaya kelas itu lebih istilahnya kondusif ya, betul. Jadi misalnya ada anak yang mau ngobrol sendiri atau ada anak yang tidak memperhatikan temannya saat berpresentasi, itu nanti anak itu bisa tahu, oh saya itu tidak memperhatikan berarti saya harus bagaimana kayak gitu loh Pak. Nah itu seperti itu. Itu terkait dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu seperti itu. Nah selanjutnya untuk rencana tindak lanjutnya, adakah fokus pengembangan Pak? Fokus pengembangan yang lain yang ingin Pak Supri tingkatkan dari anak-anak? Fokus pengembangannya selain mungkin kemarin kan yang ditekankan adalah media sosial, terus tadi dikatakan sama Pak Supri itu istilahnya untuk pembelajarannya itu ditambahkan video. Adakah fokus yang lain Pak selain dari itu? Kalau saya pengennya untuk pengembangan arah pengembangan karena kita SMK jadi terkait dengan apa namanya prospek ke depan anak-anak biar problem solvingnya. Problem solving. Saya pengen menekankan itu memang karena jujur ketika mereka misalnya sudah selesai dari sini apalagi SMK mungkin ada yang di bengkel dan lain sebagainya untuk bisa mengatasi permasalahan yang mungkin akan timbul. Nah, kita rencana pengen menguatkan itu masalah dari permasalahan apapun. Baik Pak, terima kasih Pak. Istimewa sekali Pak ini Pak jawabannya untuk kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih sekali Pak, saya sudah mengganggu waktunya. Semoga saja nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan terutama di sekolah kita ini. Mungkin nanti akan saya berikan untuk video ini karena ini video ini kita rekam, nanti akan kita buat gambaran teman-teman kita yang lain juga terkait dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Siap, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih atas pemahaman baru yang saya dapat termasuk keyakinan kelas itu. Insya Allah bisa saya adopsi dan saya terapkan dalam kelas. Terima kasih Pak. Ya, begitu teman-teman terkait dengan pasca observasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.